Alhamdulillah, kita mulai pelajaran hari ini. Anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya. Hari ini semuanya kelihatan ceria sekali, kelihatan sehat semuanya. Anak-anak, alhamdulillah kita bertemu lagi walaupun secara sinkronus ya. Melalui aplikasi Google Meet, belum diizinkan tatap muka untuk kesehatan kita semuanya. Ini ada 25 peserta, alhamdulillah semuanya harus sehat ya. Tadi ada yang Japri Bu Wahyu katanya ada yang sakit, mudah-mudahan sehat semuanya, dijauhkan dari virus dan penyakit. Okay? Anak-anakku semuanya, anak-anak hari ini kita akan belajar tentang sesuatu hal tentang IPA. Anak-anakku, kita kemarin sudah MPLS PDB, kalian juga sudah dikenalkan Bapak Ibu guru, kemudian mata pelajarannya. Ya, sedikit saya ulas saja, perkenalkan nama saya Bu Wahyu Tri Anita. Ya, saya biasanya anak-anak memanggilnya Bu Wahyu. Okay? Saya mengajar IPA untuk kelas 7 sama kelas 9. Anak-anakku, ketika kita melakukan sebuah aktivitas, ketika kita melakukan sebuah penelitian, kita mungkin tidak bisa lepas dari pengukuran anak-anak ya. Misalkan jam berapa sekarang? Atau jam 8.34. Itu kalian sudah tidak asing lagi. Bu, berat badan saya 40 kg. Berarti itu adalah sebuah bentuk pengukuran ya. Kenapa anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang hal itu. Okay, tentang pengukuran. Bu Ayu izin share screen ya. Bu Ayu izin share screen, anak-anak semuanya. Saya sembunyikan dulu. Sudah terlihat anak-anak? Sudah terlihat anak-anak? Oke, sudah. Pinter. Anak-anakku semuanya, tentang pengukuran ini mungkin tidak asing lagi ketika kita melakukan sebuah penelitian, sebuah aktivitas sehari, itu tidak bisa lepas dari pengukuran. Pengukuran itu ada banyak anak-anak ya, ada pengukuran waktu, ada pengukuran suhu ya, seperti pengukuran waktu tadi. Waktu itu dapat diukur dengan arloji, stopwatch ya. Kita tidak bisa lepas dari HP, jam berapa sekarang ya, kemudian berapa detik ya, itu. Kemudian pengukuran suhu. Nah, ini yang paling viral sekarang anak-anak, tentang pengukuran suhu ya. Pada pengukuran suhu itu sendiri ya, kita biasanya menggunakan, kalau misalkan sampai masuk sekolah atau apa di tempat di mana untuk mengukur suhu, biasanya menggunakan termogan ya, untuk mengecek suhu tubuh. Itu yang sekarang viral selama pandemi COVID, itu pengukuran suhu. Kemudian anak-anak, bentar ya, saya mulai awal. Nah, ini ya nak. Maka dari itu nanti hubungan pengukuran dengan besaran, sedangkan besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Ya, sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur yang nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya, 300 meter. 300 itu merupakan besaran. Ya, meter merupakan satuan besaran. Ya, kemudian 10 liter. 10 merupakan besaran, liter merupakan satuan besaran volume. Gitu anak-anak. Jadi, misalkan, Bu, massa badan saya adalah 40 kg. Berarti 40 itu menyatakan besaran dan kilogram merupakan satuan besaran dari massa. Oke? Nah, ini. Bu, kenapa apa ada macam-macam besaran? Ada namanya besaran pokok, yakni besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu, tidak diturunkan dari besaran lain. Contohnya panjang, ya, satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuan Kelvin, kuat arus ampere, jumlah zat mol, intensitas cahaya kandela. Ini adalah contoh dari besaran pokok anak-anak.
Ya, saya mengukur panjang, Bu. Panjangnya berapa ya? Buku atau rumah saya ini panjangnya berapa? Itu adalah besaran panjang. Dan satuan ini anak-anak perlu diketahui adalah satuan internasional, G, massa kilogram ya. Jadi jangan mengatakan Bu beda loh nak ya, berat sama massa itu berbeda. G, Bu, massa saya adalah 40 kg, jangan berat saya adalah 40 kg. Kalau berat itu nanti hubungannya ke energi. Oke, nah seperti itu anak-anak. Ini adalah contoh besaran pokok. Oke, kemudian ini, nah, ya, ya, ada apa nak? Ada nggak yang apa-apa, mau? Bu. Oh, nanti dicatatnya nanti terakhir ya. Nanti terakhir. Coba ini ada yang mau gabung, saya gabungkan sebentar ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nanti nyatetnya nanti, nak, Ge. Nah, biar fokus dulu ke pembahasan ya. Kemudian panjang satuannya dalam konversi panjang 1 kilometer 1000 meter. 1 meter 100 cm. Contoh ini sudah kita pelajari waktu kalian SD anak-anak ya. Contoh soal 20 kilometer. Jadi 20.000 meter. 4 meter, jadi 4.000 mm. Ini yang menggunakan konversi satuan panjang dalam perhitungannya. Ya, massa konversinya bagaimana, Bu? Ini ya, massa itu sebuah benda menyatakan jumlah zat atau materi yang terkandung dalam benda, sedangkan berat merupakan gaya tarik bumi yang ada di alam benda tersebut. Jadi beda anak-anak, massa sama berat itu beda, nggih. Soalnya massa adalah ukuran kita, ukuran materi, sedangkan berat itu hubungannya sama energi yang ada hubungannya dengan gaya tarik bumi. Mohon maaf sebentar, ada yang gabung, minta tolong besok ketika gabung jangan sampai terlambat, biar tidak seperti ini, tidak buka tutup seperti ini, Oke, anak-anak saya lanjutkan, Kemudian anak-anak besaran waktu. Nah, 1 sekon. Nah, itu 1/86 400 hari. 1 hari ada 24 jam ya. Seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari besaran pokok. Kemudian suhu diukur dengan termometer. Ya, ada satuan Celcius, ada satuan Kelvin, ada satuan Reaumur ya, sehingga bisa dikonversikan Celcius jadi Reaumur berapa. Insya Allah bentar ya. Bu Ayu mau masukkan temanmu dulu. Oke, saya lanjutkan, mohon maaf ya. Kemudian ini adalah besaran-besaran pokok yang bisa dikonversikan ya. Ini termasuk waktu dan suhu ya. Nah, sekarang pada alat-alat anak-anak, alat-alat yang digunakan untuk mengukur besaran pokok. Contohnya penggaris, penggaris semuanya saya yakin sudah kenal namanya penggaris atau mistar, ya. Tingkat ketelitiannya 1 mm. Kemudian jangka sorong. Nah, bentuknya seperti ini anak-anak. Ini jangka sorong ya. Setiap skala pada rahang. Nah, ini nanti insya Allah nanti kalau diizinkan tatap muka di lab IPA itu ada jangka sorong anak-anak, kita akan gunakan. Jika nanti belum diizinkan, nanti Bu Ayu akan mempraktekkan menggunakan aplikasi menggunakan jangka sorong. Okay? Kemudian mikrometerskop ini juga dimiliki di lab IPA anak-anak ya. Jika nanti belum ada, nanti kita gunakan aplikasi. Ketelitiannya 0,01 mm. Ini untuk pengukuran panjang. Nah, pengukuran massa. Pengukuran massa di sini pernah lihat ini ya, timbangan. Nah, bahasanya anak-anak ini timbangan, ada neraca Gauss ya atau neraca, massa benda yang digunakan untuk mengukur massa benda yang lebih besar ya. Nah, ini banyak sekali contoh. Kemudian pengukuran waktu, pengukuran suhu, ini tadi sudah kita bahas bersama. Ya, jadi intinya tadi sudah dijelaskan bahwa besaran itu ada namanya besaran pokok ya. Saya ulas, besaran pokok adalah besaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Ada 7 besaran pokok. Ya, itu untuk sedikit materi hari ini anak-anak. Bentar ya, ada teman yang gabung. Ya.
Oke, anak-anakku semuanya, kita sudah membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan, ya. Kita fokus pada besaran pokok dulu. Untuk selanjutnya nanti kita akan fokus pada besaran turunan untuk pertemuan selanjutnya. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan, anak-anak silahkan. Tentang besaran pokok terutama, silahkan. Jangan lupa salam, kemudian sebutkan nama, kelas, dan apa pertanyaan. Silakan anak-anak, adakah yang bertanya? Ya, ada yang bertanya? Oke, ya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita diskusi ya, anak-anak. Hari ini kita diskusi ya. Coba Bu Ayu yang bertanya, siap ya? Oke, siap anak-anak? Oke, anak-anakku semuanya, kita tadi sudah belajar tentang besaran pokok ya, kemudian alat-alat yang digunakan untuk pengukuran, kemudian macam-macam besaran pokok, kemudian besaran cara konversinya kita sudah pelajari. Nah, yang kita bahas sekarang, kita zaman sekarang itu zaman digital anak-anak, zaman serba ada ya. Kita kembali ke flashback zaman dahulu. Orang dahulu. Ketika mau mengukur, pasti kan perlu sangat penting pengukuran ini ya. Untuk mengukur misalkan contoh, sekarang ini ukuran rumah saya ini berapa ya? Dulu kan tidak ada namanya penggaris, itu tidak ada, meteran tidak ada. Anak-anak. Itu menggunakan apa anak-anak? Ketika orang zaman dahulu sebelum kenal IT, sebelum kenal alat-alat zaman sekarang, itu seperti apa cara pengukurannya? Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan anak-anak. Atau menjawab, mohon maaf, bukan bertanya. Atau yang mau menjawab, silakan. Yang mau menjawab, sebutkan nama, tentunya nanti mendapatkan nilai ya, nilai terbaik. Ayo anak-anak, silakan. Zaman dahulu bagaimana pengukuran, misalkan mengukur panjang, itu dengan cara apa? Ada yang bisa menjawab? Kok sunyi sekali ya? Ya? Ada yang mau menjawab anak-anak? Nggih ya. Jadi orang zaman dahulu itu biasanya menggunakan fisiknya ya, jengkal tangan, jengkal kaki, jengkal langkah berapa langkah. Misalkan dia punya benda tongkat begitu, oh ini ada 10 jengkal. Halo, assalamualaikum. Mohon maaf anak-anak ya, saya terkendala sinyal anak-anak, putus sendiri. Nggih, mohon maaf ya. Anak-anak, saya rasa cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Anak-anak semuanya, ya sebentar ya, ini saya matikan saja dulu. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Saya minta tolong nanti saya akan catat anak-anak yang masuk Meet ya. Saya akan catat anak-anak yang masuk Meet hari ini. Tolong sampean tuliskan di chat ya, di chat Meet ya. Nama dan kelas, tolong dituliskan nama lengkap dan kelas. Saya akan berikan penilaian yang berbeda bagi anak-anak yang masuk di Meet ya. Tapi jangan keluar dari Meet ya. Bu Ayu ada informasi sebentar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.